Mari kita lihat firman Tuhan. Sambungan firman Tuhan 2 minggu yang lalu berhubung minggu kemarin ada teman tamu sehingga terpotong. Mari kita lihat bagian yang terakhir. Nanti kita lihat dulu ayat ayat mas. Kita berangkat dari ayat ini masuk ke poin yang berikut. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, menganggap sepi, ya, itu kata kunci menjadi tema firman Tuhan dalam 2 minggu ini, ya. Banyak orang Kristen menganggap sepi kekayaan kemurahan panjang sabarnya. Nah, apa artinya menganggap sepi? Kita sudah lihat apa yang dianggap sepi, yaitu kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya, ya. Ini yang dianggap sepi. Ketiga hal ini. Jadi kalau disederhanakan ketiga hal ini bisa kita sebutkan nilai sebagai kasih karunia, ya. Jadi yang dianggap sepi itu adalah kasih karunia Tuhan. Dianggap sepi oleh orang-orang percaya. Padahal kasih karunia itu adalah kesempatan, ya, kesempatan yang Tuhan berikan untuk berubah. Tetapi kenyataannya dianggap sepi. Apa artinya anggap sepi ini? Kita sudah lihat dalam arti kamus, arti yang dengan bahasa aslinya. Artinya ini pandang enteng, tidak peduli, anggap remeh, anggap hina suatu tawaran, berpikir sedikit, mengabaikan. Nah, inilah yang disebut anggap sepi. Kita seringkali anggap enteng, tidak peduli, anggap remeh, anggap hina, berpikir sedikit tentang ini, mengabaikan. Jadi dari ayat ini kita sudah pilih satu kata kunci untuk kita ambil menjadi tema, mempermudah kita memahami kebenaran ini. Nah, apa yang dianggap remeh oleh orang-orang Kristen, padahal itu adalah kesempatan bagi kita untuk hidup di dalam kebahagiaan. Kita sudah lihat contohnya minggu kemarin, kita nggak usah lihat gambarnya, yaitu yang seringkali kita anggap remeh adalah apa? Penerimaan Allah. Tuhan menerima kita, tapi kita anggap itu sesuatu yang tidak penting. Padahal Tuhan telah melakukan sebuah tindakan, Tuhan telah mengambil sebuah keputusan dari pihaknya sendiri, bertentangan dengan keadaan kita. Dia mencampurkan kita, dia menerima kita. Sepantasnya kita ditolak, tidak diterima. Tetapi
oleh keputusan, kerelaan kehendak. Jadi keputusan itu menerima kita datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Walaupun kita merengek-rengek, walaupun kita cari muka atau pura-pura kasih Tuhan tetapi rasa muncul belas kasihan, tidak. Karena vonis sudah jatuh, setiap orang berdosa mau kematian, itu sudah hukum. Allah itu adil. Tetapi dia memutuskan dari pihaknya, bukan dari kemampuan orang-orang. Sama sekali tidak. Dia menerima kita dengan mencangkokkan di pokok zaitun yang asli. Nah, itu kasih karunia. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, demi kemurahan Allah, demi kemurahan itu, katanya, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Supaya apa? Demi kemurahan persembahkan, supaya sinkron dengan di mana kita dicangkokkan. Ketika kita mempersembahkan hidup kita, kita sedang mensinkronkan, ya, tempat di mana kita berada, yaitu pohon zaitun. Kita mendapat bagian dari akar, yaitu iman Abraham kepada orang Yahudi. Kita dimasukkan ke dalam keselamatan orang-orang Yahudi, orang-orang Islam. Itu penerimaan, dia menerima. Itu yang seringkali kita abaikan. Kita pikir penerimaannya itu sesuatu yang ya udahlah, hanya dia kok yang bisa, siapa lagi? Dia kan maha kasih, dia maha pemurah. Ya wajarlah, wajiblah dia menyelamatkan. Tidak wajib, tidak wajib. Dan kalau manusia masuk neraka, Allah tidak bersalah. Kalau Allah menghukum, Allah tidak bersalah. Karena jauh-jauh hari sudah dikatakan, upah dosa adalah kematian. Jangan kau makan buah itu. Tetapi oleh keputusan kerelaannya dari pihak Allah. Jadi keselamatan itu datangnya dari pihak Allah, bukan dari manusia. Makanya dalam kekristenan berbeda, ya, dengan agama lain. Kalau agama lain mencari Allah, tetapi dalam iman Kristen Allah mencari manusia. Itu bedanya. Itu dasarnya. Allah mencari manusia. Karena apa? Manusia tidak akan bisa mencari Allah walaupun berusaha. Hanya dalam kekristenan diajarkan Allah mencari manusia. Karena agama mengajarkan manusia mencari Allah, tapi tidak mungkin bisa jumpa Allah karena manusia itu telah berdosa. Walaupun Allah itu ada di sini, walaupun Allah itu ada memenuhi bumi jagat raya ini, tapi tidak bisa dijangkau. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara kalau mengalami kekeringan rohani, saudara bisa memahami hati ini. Saudara mengalami kekeringan rohani, saudara nggak bisa, padahal dia ada. Tapi ketika saudara mengalami hadirat Tuhan, bisa langsung connect ini. Dia memang ada, tapi nggak bisa dijangkau. Begitulah keterpisahan manusia dengan Allah. Walaupun dia ada di dalam ciptaannya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, agama lain mengajarkan lalu Allah pergi entah kemana dan Allah tidak mengurus ciptaannya. Itu agama lain. Tapi Alkitab mengajarkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ada di dalam ciptaan itu. Hanya manusia tidak bisa menjumpai karena berdosa. Dan akhirnya saudara-saudara, akibat dosa adalah kematian. Tetapi
diberikan jalan keluar. Dia menerima kita. Maka Rasul Paulus seringkali berkata, terpujilah kasih karunia Allah. Yang dia katakan tidak dikatakan terpujilah Tuhan. Yang dia katakan terpujilah kasih karunia Allah. Karena apa? Dia memuji keputusan Allah itu luar biasa. Dia menerima kita supaya kita mendapat bagian dalam keselamatan. Tetapi banyak orang Kristen yang mengabaikan itu, dan satu waktu dia akan dicampakkan. Lalu yang kedua adalah hal yang kedua yang sering dianggap remeh adalah apa? 2 minggu yang lalu, pengampunan Allah. Dia sudah mengampuni kita, tapi itu seringkali kita anggap remeh. Makanya waktu saya kalau sedang menyetir begitu, saya putar di Alkitab suara di tab-nya mobil Alkitab suara. Saya berulang-ulang. Jadi kalau dalam perjalanan saya dengar itu kitab Ulangan, kisah Musa menceritakan perjalanan Israel dari Mesir sampai ke pinggir tepi Sungai Yordan. Karena Musa tidak diizinkan masuk, jadi sebelum dia masuk, dia berhenti di situ, dia menyampaikan nasihat-nasihat. Lalu yang berulang-ulang di sana dikatakan, kamu membuat Allah gusar, katanya. Kamu membuat Allah gusar, kamu membuat Allah gusar. Jadi orang Israel itu mempermain-mainkan kasih karunia. Sampai-sampai saudara-saudara, aku akan membinasakan orang Israel. Aku akan memunculkan keturunan yang baru dari keturunanmu, kata Tuhan kepada Musa. Allah memang sudah akan membinasakan orang Israel karena begitu kusar hatinya, hati Allah. Jadi ketika Allah mau menghukum orang Israel, membinasakan semua, Allah mau membuat generasi baru dari Musa. Dan kalau Musa berkata iya, maka orang Israel binasa semua. Tetapi Musa berdoa, jangan Tuhan, apa kata bangsa lain nanti terhadap engkau? Oh, lihatlah, orang Israel dibawa dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, tetapi akhirnya Allah membinasakan mereka. Lalu Musa ini melunakkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak membinasakan orang Israel. Benar-benar Tuhan mau membinasakan semua. Walaupun mujizat silih berganti dari Mesir, di tengah perjalanan juga mujizat-mujizat. Allah tidak peduli tentang mujizat itu kalau orang-orangnya pada akhirnya tidak taat sama Tuhan. Jadi mujizat yang dialami seseorang tidak menjadi klaim bahwa dia akan ikut Tuhan sepanjang hidupnya. Tuhan tidak berpikir, aduh saya sekali sudah membuat mujizat di sini, kasihan sekali orang ini, lantas membinasakan, untuk apa mujizat semua? Tidak. Karena memang Allah itu mujizat. Gak usah dibantah tentang itu. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bagi Tuhan bahwa orang ini akan tetap ada di dalam perkenannya. Mujizat itu terjadi di kasus-kasus tertentu untuk menolong anak-anak. Tetapi ketika Tuhan mengadakan mujizat pada seseorang, itu bukan
menjadi sebuah alat bagi orang itu bahwa dia berkenan pada Tuhan dan seumur hidupnya dia berkenan pada Tuhan tidak. Sampai Allah benar-benar mau membunuh semua Israel. Seperti Allah menurunkan air bah di zaman Nuh supaya lewat keluarga Nuh muncul generasi baru. Seperti itulah Allah mau menghukum orang Israel. Dari Musa Allah sanggup memunculkan generasi baru. Tetapi Musa melunakkan hati Tuhan. Jangan. Lebih bagus namamu dihapuskan dari kitab kehidupan. Artinya dia memperjuangkan orang Israel. Kalau tidak ada Musa, maka benar-benar ya, mereka akan. Jadi Tuhan itu tidak mengancam-ancam ya. Tuhan itu tidak, karena kita bacanya kisahnya, ternyata Allah tidak membunuh Israel. Kita baca kisahnya, seolah-olah Tuhan itu ence-ence. Yang membuat kisah itu bersambung karena ada orang-orang yang seperti Musa didengarkan doa. Tetapi keputusan-keputusan yang sudah Tuhan buat itu benar-benar akan dilakukan. Tidak ece-ece. Tuhan gusar. Ya. Banyak anak Tuhan menggusarkan hati Tuhan. Anggap remeh tentang pengampunan Tuhan. Dan kalau anggap remeh, itu sama seperti orang yang berhutang 100 dinar. Satu waktu akan dicampakkan, diserahkan kepada al-gujur, dicampakkan ke dalam neraka. Apa maksudnya? Dan dikatakan sampai dibayar utangnya. Jadi orang-orang yang di neraka adalah orang-orang yang sedang dituntut membayar utang, tapi tidak mungkin. Jadi kenapa orang masuk neraka? Karena ada tuntutan bayar utang, padahal sudah ada yang membayar tapi tidak mau. Nah sekarang bayar sendiri, diserahkan kepada al-gujur sampai dibayar utangnya. Tetapi bisakah dibayar? Tidak mungkin bisa, karena hanya satu yang bisa membayar, Yesus Kristus. Karena itu jangan anggap remeh tindakan yang satu ini. Hanya Yesus yang bisa membayar utang kita. Dan orang-orang di neraka adalah orang-orang yang dituntut terus membayar utang, dan sampai kapanpun tidak akan bisa membayar utang, karena dia meremehkan pembayar utang, yaitu Yesus Kristus. Jangan anggap remeh. Dan kalau anggap remeh, satu waktu akan dicampakkan. Jadi Allah itu bukan Allah yang berspekulasi, mengancam-ancam, tidak. Allah itu Allah yang dalam segala firman. Amin. Jangan anggap remeh. Dia sudah menanggung kita. Jadi kasih karunia itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kalau kita lemah, Dia bangkitkan kita lagi. Jadi kita berada di dalam kasih setia Tuhan. Ketidaksetiaan kita ada di atas kesetiaan Tuhan. Makanya ada nyanyian dosa setia biasa nyanyi itu hanya susah hanya orang-orang yang tahu musik, yang pintar musik yang bisa menyanyikan itu dengan tepat. Besar setia Tuhan. Jangan anggap remeh. Amin. Jangan anggap kesempatan bagi kita. Jadi hidup ini adalah kesempatan bagi kita. Lalu yang terakhir kita lihat, ya, yang ketiga adalah hal yang sering dianggap remeh oleh orang Kristen. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat
kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Penulis Ibrani mengulang lagi tentang kisah Esau. Esau yang begitu malang nasibnya. Esau yang begitu bodoh. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu bodoh. Biarlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Ibrani ini ditujukan, tulisan Ibrani ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tahu benar kisah Esau. Karena Alkitab orang Ibrani itu perjanjian lama. Perjanjian lama, tanah namanya. Terdiri dari 3 bagian. Kalau perjanjian baru terdiri dari Injil, Suratan Paulus, Wahyu, itu bagian-bagian. Nah, kalau kitab Ibrani itu begitu. Mereka tahu persis tentang kisah ini. Nah, kisah ini diangkat untuk menjadi peringatan bagi orang Kristen Ibrani, Kristen Yahudi. Jadi bukan Kristen yang ecek-ecek mereka ini. Bukan Kristen seperti kita, tapi Kristen yang memiliki pemahaman sebelumnya, sudah memiliki pengetahuan yang baik sebelumnya tentang Allah. Mereka menjadi Kristen. Sudah memiliki norma-norma yang baik sebelumnya. Kemudian mereka menjadi Kristen. Bukan latar belakang seperti orang Korintus yang amburadul seperti kita. Mereka itu sudah memiliki norma-norma tatanan hidup yang baik sebelumnya. Nah, setelah menjadi Kristen, lebih lagi. Nah, ini ditujukan kepada orang Kristen Ibrani menjadi sebuah peringatan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Jadi cabul ini sama dengan nafsu yang rendah seperti Esau. Ada apa dengan Esau? Nafsu yang rendah yang dimiliki Esau adalah yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sepiring makanan. Jadi dia menjual hak kesulungan hanya untuk mendapatkan sepiring makanan. Begitu remehnya. Apa artinya hak kesulungan ini nanti kita lihat. Sehingga ini menjadi peringatan yang sangat kuat bagi orang-orang percaya di akhir zaman. Sebab kamu tahu kata penulis Ibrani kepada orang Kristen Ibrani, karena memang mereka sudah tahu kisah ini, bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, jadi dia minta berkat sama si Ishak. Berkatilah aku ayah. Loh, bukan kamu tadi itu. Bukan ayah. Tapi sudah ada tadi yang dia sudah berkati tadi. Aku bikin tahu itu. Bukan bapak. Ini aku, berkatilah aku. Apa kata Yakub? Semua berkatku sudah habis kepada orang itu. Ternyata orang itu adalah Yakub. Lalu apa yang terjadi? Ia ditolak. Padahal haknya diberkati, tapi ditolak. Dia tidak mendapat haknya. Dia diambil oleh orang lain. Sebab dia tidak beroleh kesempatan. Nah, tidak beroleh kesempatan. Jadi tidak ada kompromi lagi.
Oke lah, sabarlah ya, nanti ada berkat-berkat kaya nanti dikasih. Enggak. Karena berkat Ishak itu berkat sifatnya profetik. Semua dicurahkan kepada anak sulung harusnya, tetapi ternyata Yakub yang menerima. Tidak ada kesempatan Ishak. Tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Malang sekali nasibnya Esau ini. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, beraung-raung, menangis di dalam kitab Kejadian. Dia beraung-raung, ayah, hanya itu kan berkat yang ayah punya. Akhirnya dia mengutuki Yakub. Dia benar, paslah itu namanya Yakub, penipu katanya. Benarkah penipu artinya? Nanti kita lihat. Nah, kita lihat mengapa terjadi keadaan yang mengenaskan ini. Ini ada memang begitu dan termisal. Karena dia awalnya menganggap remeh. Jadi saudara-saudara, kita artikan saja apa artinya hak keseluruhan ini. Anggap remeh terhadap perkara-perkara Allah. Hal-hal yang dari Allah anggap remeh. Jadi kalau ada orang cerita, udah sah saja Tuhan, memang harus kita kaitkan ke Tuhan. Anggap remeh. Asing majudah, orang Ishak itu harus dikaitkan karena kita kan mengambil sebuah sikap dari kebenaran ya, dari situ. Dari situ kita tarik keputusan-keputusan kita. Yes. Tetapi saudara-saudara, Esau ini sangat menyedihkan. Jadi kalau saya bayangkan ini, nasi berbuah, langsung botak. Nah, satu waktu Tuhan akan melakukan, tapi sekarang masih ada kekurangan, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan kita terus perbaiki, amin. Karena masih ada kesempatan. Tapi satu waktu, dan kita nggak tahu waktunya, entah nanti malamnya nggak ada waktu. Oh, masih ada 5 tahun lagi, masih ada waktu. Kita nggak tahu umur kita. Bisa saja nanti malam. Kita pikir masih sehat-sehat atau nama jenis yang lupa. Kalau boha, jantung, topu tidak pilih umur. Lain lagi masalah itu masih masalah jantung. Jadi masalah apa lagi? Kejadian-kejadian tidak kita inginkan banyak terjadi. Jadi selagi kita masih mendengar firman ini, berarti masih ada kesempatan memperbaiki kesalahan. Satu waktu tidak ada lagi kesempatan. Amin. Nah, mari kita lihat ya. Dalam Kejadian 25 ayat 19-34, tolong seorang membaca supaya kita memahami benar topik ini. Alangkah baiknya kita baca Kejadian 29 ayat 19-34. Silakan. Siapa yang membaca dengan suara yang keras dan pelan? Ada sehari dua. Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Ya, terima kasih sampai di situ. Nanti kita lanjut ya. Saya tunjukkan dulu. Inilah
keturunan ini adalah silsilah dari Ishak. Ini Tera. Nah, dia punya anak Abraham, Nahor, Haran. Ya. Jadi Abraham punya anak Ismail, Ishak, tapi di ayat itu disebut Ismail tidak disinggung karena ayat itu sedang menyasar cikal bakal juru selamat, makanya Ishak yang disebut di situ ya. Dari Abraham dan Ishak di warna kuning. Dari Nahor ada 8 ya. Nah, dari Haran ada Milka, Yiska, Lot. Terus Ishak mempunyai anak Isa dan Yakub ini ya, Ishak. Di sini kisahnya. Nah, kemudian Betuel memperanakan Ribka dan Laban, Lea, Rahel. Jadi Ishak sebenarnya mengambil istri dari anak dari apa ini? Adiknya ya. Ini adiknya Ishak kan? Kalau kita lihat sudut di depan. Nah, Betuel punya anak Ribka dan Laban. Jadi Laban itu walinya Ishak. Jadi kenapa orang ini segera berketurunan? Karena ini lama lahir ya. Jadi nomor di Marganai tetap di atas. Jadi diberi nama nomor di Margana diturunan. Ya. Jadi tulang dari Ishak itu Betuel. Kemudian Yakub mengambil Lea dan Rahel. Ya. Sama kasusnya di bawah generasinya satu. Jadi tulangnya Yakub itu adalah Betuel sebenarnya. Dari molotannya sudut ya. Sebenarnya ini tulangnya. Laban itu kalau kita lihat dari sudutnya lainnya, tetapi pada akhirnya dia tulangnya, gitu kan? Lainnya tulangnya. Nah, inilah silsilahnya. Jadi di sini masalahnya sekarang Esau dan Yakub itu anak dari Ishak. Nah, lanjut. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Iya, jadi Ishak itu berdoa untuk istrinya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari sini apa? Suami hendaklah mendoakan istri. Haleluya, bilang istri. Haleluya. Yang datang suaminya, puji Tuhan. Yang tidak datang suaminya, Tuhan puji. Nah, terus. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Ya, sampai di situ. Jadi dalam kandungan si Ribka ada 2 anak kembar, ya. Saling rebutan, saling bertolak-tolakan. Nah, jadi ibu-ibu yang punya pengalaman itu kan bisa merasa kalau ini kakinya, apalagi 2. Kalau begini keadaannya, jadi si Ribka sudah tahu kalau di dalam rahim saja mereka sudah tidak cocok, apa artinya aku hidup nanti kalau sudah lahir, ya bikin susah begitu kira-kira. Nah, di situ saja dia sudah kuat. Terus suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sampai di situ. Terima kasih Bunda. Nah, setelah genap hari
keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Jadi Esau artinya adalah merah dan berbulu. Nah, jadi dari ayat ini kita lihat arti nama Esau, ya, karena memang dia merah dan berbulu. Dan akhirnya nanti namanya disebut Edom, ya, Edom. Nah, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi Yakub artinya memegang tumit, ya. Sementara di ayat lain dikatakan Esau mendefinisikan nama Yakub penipu. Sementara di ayat ini dikatakan tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi ayat ini mengatakan bahwa arti nama Yakub adalah memegang tumit. Nah, apa artinya itu nanti kita lihat. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi di dalam kandungan saja mereka itu sudah punya kisah. Janganlah kita sebut dengan masalah, ya. Mereka sudah punya kisah. Mereka saling bertolak-tolakan, saling berjuang. Bahkan ketika mau lahir berjuang, Esau bilang aku dulu, enggak, aku dulu, begitu. Sampai ketika Esau sudah di luar, ternyata tangan Yakub memegang tangan, memegang kaki. Berarti di dalam juga mereka punya persaingan. Dan mereka tidak sengaja itu, ya, karena mereka belum punya pengertian, belum punya kesadaran. Dan kalau Esau menyebut artinya penipu, mana bisa menipu dalam kandungan ada menipu situ. Tidak mau katanya, tidak mungkin karena dalam kandungan bayi itu belum tahu mengenal tentang itu. Tapi itu sudah terjadi tindakan-tindakan. Nah, mari kita ikuti lagi nasibnya Esau ini, ya. Lalu ayat yang ke-27 sekarang. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya, sampai situ. Nah, mari kita lanjut, ya. Jadi Kejadian 25, 29 sampai 34, atau lanjutkan saja, Bu. Selesaikan saja. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Iya, satu waktu Yakub memasak kacang merah. Jadi dalam bahasa Indonesia ini disebut kacang merah, tapi dalam bahasa Indonesia bukan kacang merah. Yang jelas bukan kacang sebenarnya, tapi sejenis makanan yang merah bisa dibuat sop, ya. Sejenis apa itu? Brandable lah mungkin, ya, tapi itu kan kacang, tapi ini bukan. Tapi supaya pembaca mengerti, maka disebut kacang merah.
dimasak oleh Yakub. Nah, Esau baru pulang berburu, kecapean dia menghirup aroma masakan. Nah, dia lapar. Dan apa yang terjadi? Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Nah, itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Jadi masalah ini ternyata dia sudah punya warna merah badannya waktu lahir. Kemudian masalahnya juga kacang merah. Ternyata identik dengan merah ini. Nah, tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini, ini penjual ini pembeli. Jadi ketika Yakub bilang juallah dahulu hak kesulunganmu, berarti Yakub sudah melihat sepak terjamnya Esau yang tidak berperilaku seperti anak sulung. Dan Esau mengatakan ini karena dia sudah bisa melihat sikapnya Esau itu. Kemudian dikatakan, juallah dahulu kepadaku hak kesulungan, sahut Esau. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Jadi masalahnya si Esau ini hanya masalah hidup di dunia ini. Hanya masalah lapar dan kenyang. Kalau tidak makan, mati. Kalau makan, hidup. Jadi hanya masalah hidup, mati saja di dunia ini. Sementara Yakub melihat lebih jauh yang tidak bisa dibaca oleh Esau. Nah, ketika terjadi jual beli ini bukan sebuah penipuan, ini sebuah kesepakatan. Mereka sepakat. Kalau menipukan gak apa namanya, sifatnya negatif ya. Ini ada sebuah kesepakatan. Andai kata Yakub tidak mau, Esau tidak mau, Yakub tidak mendapat. Nah, disitulah kita lihat sebuah sikap anggap remeh. Jadi saudara-saudara, hak kesulungan dalam PR yaitu hak mendapatkan warisan 2 bagian. Ini dalam PR ya, perjanjian lama. Kemudian pengganti kedudukan ayah sebagai imam atau raja. Kemudian gelangkan hormat itu anak sulung. Mungkin kalau kita di budaya Batak mungkin ada juga hubungannya sedikit-sedikit. Tapi kita sedang membahas di perjanjian lama. Jadi anak sulung ini dia mendapatkan warisan 2 bagian. Karena anak sulung adalah permulaan kegagalan kata Yakub terhadap Ruben. Tapi dia telah tergantikan karena dia telah melanggar kesucian ayat, khusus tentang Ruben. Jadi betapa berharganya hak kesulungan ini. Kemudian dia mengganti kedudukan ayah sebagai imam dan raja. Jadi kalau menamakan khususnya di daerah Batak, itu diodos khusus diangkat angginai itu sihakan horama bapak nepal, oh karumen horama omak di ala kosudi. Nah,
supranatural. Bukan hanya berkat material, tapi berkat supranatural. Nah, satu waktu juga saya bukan anak sulung. Sebelum bapak meninggal, padahal ada abang saya, ada apa dia? Sebelum meninggal dia bilang, oh nama bapaknya Yakub. Dia bilang sama saya begitu. Padahal saya tidak menjual, membeli hasil. Saya tidak, tapi mungkin dilihat begitu. Karena anak sulung ini tugasnya menjadi imam, memerintah, menghukumi, mengundihon. Ternyata abang-abang yang lain gak mampu mengundihon atau adik-adik itu. Saya diuji. Lalu beliau meninggal. Nah, ternyata hak kesulungan ini bisa berpindah. Bisa berpindah. Nah, Yakub, Esau tidak berperilaku seperti seorang anak sulung. Tidak bergaya hidup seperti anak sulung. Harusnya gaya hidup anak sulung itu gaya-gaya pewaris. Kemudian gaya-gaya imam dan raja, pelindung, penghubung. Kemudian dia tidak bergaya-gaya orang yang dihormati. Dia tidak menyadari hak kesulungan itu. Makanya dia disebut punya nafsu yang rendah. Jadi kalau kita menjadi seorang anak Allah, gaya kita harus menjadi anak Allah, seperti seorang anak Allah. Bukan gaya-gaya tidak punya norma. Nanti apa kesulungan dalam perjanjian baru? Kita akan lihat. Nah, itulah yang dibaca oleh Yakub. Sayang sekali nanti berkat itu, tetapi tidak ada gunanya. Akhirnya terjadi jual beli. Ternyata, dan yang menawarkan kacang merah ini bukan Yakub. Esau yang meminta, berikan dulu. Ternyata semudah itu beralih. Berikanlah dulu hak sulung, juallah dulu. Nah, dijual bukan murah ya. Ada harga yang dibayar oleh Yakub yang ditukarkan, ada barter untuk membeli hak sulung. Ternyata harganya begitu rendah. Dan Esau menjualnya begitu rupa. Jadi saudara-saudara, begitu mudahnya, begitu murahnya ya. Nah, kata Esau bukan kata takwa. Ketika Esau datang untuk diberkati, berkatilah aku ayah, ini masakan kebutuhanku, makanlah. Karena Ishak sudah tua, sudah rapuh katanya, sudah dia olah begitu rupa makanan, sudah ada yang menerima. Lalu apa kata kata Esau? Bukan kata namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Jadi hak kesulungan itu otomatis berkat juga ya. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Dan akhirnya dia beraural, nasodom be kolanido, karena sudah disedot semua, sudah dikeluarkan semua. Dan Esau mendefinisikan nama Yakub itu penipu. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata penipu ini dalam bahasa Ibrani kata mengambil keuntungan, mengambil alih posisi, menggantikan. Jadi dalam konteks ini terjemahan bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia
yang lebih pasti ini mengambil keuntungan, mengambil alih posisi. Karena sejak di kandungan pun sudah ada pengambilan posisi ini. Karena Yakub, karena Esau tidak bisa. Andai kata Esau tidak mau, Yakub tidak curang, tidak akan mengambil langkah curang. Kita lihat tadi kan tidak ada tipuan di sana. Dia tidak menawarkan dulu kacang merahnya, tapi Esau yang menginginkan. Yang memulai langkah peralihan itu adalah Esau yang membuka pintu. Ternyata gampang. Jadi saudara-saudara, mengambil posisi keuntungan, mengambil alih, ya, menggantikan. Jadi mari kita lihat keseluruhan dalam perjanjian baru adalah itu disebut Kristus. Jadi itu hanya kisah PL. Berkat yang kita dapat dari sana tidak banyak karena kasusnya dalam PL. Mari kita lihat dalam PB. Karena kasus PL itu, kasus Esau dan Yakub, masalah menerima dan sulung itu sulit untuk kita aplikasikan dalam perjanjian. Tetapi apa artinya hak sulung dalam perjanjian baru? Perjanjian baru, keseluruhan itu, hak sulung itu dimiliki oleh Kristus. Kalau kita baca Roma 8 ayat 29, kita baca dulu, silakan, supaya kita mengerti bagian ini, masih ada waktu. Roma 8 ayat 29, silakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Kristus disebut anak yang sulung. Dan itu sekiranya semua ayat ini, Kristus adalah yang sulung. Kemudian keseluruhan dalam PB adalah orang percaya. Roma 8 ayat 23. Kalau ini kita baca, silakan. Roma 8 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, terima kasih. Jadi dalam perjanjian baru, apa artinya hak keseluruhan itu? Yang punya hak keseluruhan adalah Yesus Kristus. Tetapi supaya kita mendapat bagian dari hak keseluruhan Kristus, Dia berikan roh anak sulung, roh keseluruhan. Nah, ini karunia roh diberikan agar orang percaya mendapat bagian dalam keseluruhan Kristus. Artinya apa? Dalam Yohanes 1:12, tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa, diberi roh supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah sama seperti Kristus. Jadi perkara-perkara Allah itu adalah kehidupan seperti Kristus. Supaya apa yang dialami Kristus kita alami. Kalau Dia bangkit yang sulung, kita pun akan mendapat bagian yang sama dengan kebangkitannya. Kalau Roh Kudus membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kita juga akan mengikuti anak sulung itu. Kita dibangkitkan dari antara orang mati oleh kuasa Roh Kudus. Apa yang dialami anak sulung Yesus Kristus dialami oleh orang-orang percaya yang punya roh sulung itu. Amin.
itulah yang dianggap remeh oleh orang-orang percaya hari-hari. Jadi roh kesulungan itu diberikan supaya akhirnya kita bisa serupa segambar dengan anak sulung itu. Itulah perkara-perkara rohani yang dianggap remeh oleh orang-orang percaya. Perkara-perkara Allah, yaitu keserupaan dengan Yesus Kristus anak sulung. Kita bisa mendapat bagian di dalam kesulungan Kristus itu, tapi itu dianggap remeh. Apa yang Yesus punya, kita punya. Karena dia adalah anak sulung, kita mendapat bagian kesulungannya. Tapi seringkali orang Kristen menjual, makanya dikatakan di sini, jangan ada orang yang jadi cabul, yang mempunyai nafsu yang rendah. Cabul artinya poros. Dari kata pernei, menjual, tidak setia. Jadi kalau kita mencintai dunia ini, begitu murahnya kita jual keserupaan dengan Kristus itu. Begitu mudah. Makanya kalau kita istilah porno ini, kita sedang menjual. Tidak ada harga. Kita yang menjual dengan sah. Dunia tidak menipu kita. Kita yang menjual dengan sah. Seperti Esau menjual begitu murahnya. Begitu mudahnya lepas perkara rohani ini. Perkara-perkara Allah ini. Makanya orang percaya itu diberi karunia roh supaya oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena yang bisa berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa, Yesus Kristus. Tetapi kita bisa berseru lewat rohnya. Kita sama seperti Kristus. Jadi apa yang Yesus perbuat, akhirnya kita turut bisa memperbuatnya. Yesus mendahului, kita mengikut. Kita mendapat bagian dari apa yang Yesus perbuat. Itu yang seringkali dijual oleh anak Tuhan. Gara-gara semangkok kacang merah. Hal-hal dunia. Ini kacang merah. Begitu murahnya harga diri kita. Begitu mudahnya kita korbankan hal rohani hanya gara-gara hal-hal dunia. Begitu murah. Dan harganya ringan sekali. Mungkin Yakub tidak menduga murah kali. Tapi karena memang Esau tidak menganggap itu sesuatu yang berguna, dia anggap remeh. Seringkali kita anggap remeh terhadap kesucian kita, anggap remeh tentang kesetiaan kita, anggap remeh tentang komitmen kita. Begitu mudahnya, begitu murahnya anggap remeh kita. Semangkuk sup kacang merah ini, kesenangan daging, kenikmatan hidup, hal-hal yang sifatnya sementara, materialis, hal-hal duniawi, itulah kita jual porno atau menjual, tidak setia. Jadi ketidaksetiaan kalau ada istilah porno ini. Jadi kalau kita lihat yang seringkali kita dengar istilah-istilah itu ketidaksetiaan. Ada satu tindakan menjual, ya. Itu yang dilakukan oleh Esau terhadap Yakub. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tidak bisa berhenti. Tapi sekarang Tuhan
Tuhan masih berikan kesempatan. Tapi seringkali kalau kita keremehan ini kita tidak sadari, satu waktu kita sudah terjebak. Di zaman Nuh, mereka tidak sadari, tiba-tiba datang air bah. Di zaman Lot, Sodom Gomora, tiba-tiba datang. Makanya kedua kasus ini menjadi peringatan di perjanjian baru. Tiba-tiba. Sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi akhirnya jadi tiba-tiba bagi mereka pertama. Anggap remeh. Dalam kegereja pun seringkali kita anggap remeh. Seringkali sekali oke lah, boleh lah. Kedua kali, ketiga kali gak datang, oke. Akhirnya makin terbiasa. Ini hati-hati yang terbiasa. Harus segera dihentikan. Amin. Jangan anggap remeh. Dan akhirnya saudara-saudara, renungan firman Tuhan 2 minggu ini adalah seringkali 3 hari yang seringkali kita anggap remeh. Penanci silakan ada depan. Yang pertama itu adalah penerimaan Allah seringkali kita anggap. Kita anggap itu karena kita, karena kelayakan kita, karena kepantasan kita. Kemudian pengampunan, kemudian perkara-perkara Allah. Perkara-perkara Allah itu adalah kemampuan untuk mendapat bagian dalam kesulungan Kristus. Kita anggap itu hal sepele, karena Yesus telah membayar dengan harga yang begitu mahal. Mari kita nyanyikan nyanyian